Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hermawan, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan saya mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selain itu, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatkan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Ada 5 jenis budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Namun, disiplin di sini tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan jika tidak ada pilihan. Dan alangkah lebih baiknya tidak digunakan sama sekali. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku kerja. Motivasi perilaku kerja ini ada 3. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi diri orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini terbagi ke dalam 2 motivasi. Nomor 1 dan nomor 2 ini termasuk ke dalam motivasi eksternal yang berasal dari luar dirinya. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal yang ada dalam dirinya. Namun, untuk motivasi internal ini, hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan sehingga mereka tidak ketergantungan dengan orang yang memberikan penghargaan atau hukuman. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, berikutnya sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, maka guru yang baik itu berposisi sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku muridnya, namun untuk membimbing muridnya supaya dapat mengatur dirinya. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, bukan hanya sepihak saja. Keyakinan kelas tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolahnya. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan dalam penyelesaian permasalahan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan ini bertujuan untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah simpulan dari materi modul 1.4. Berikutnya adalah keterkaitan materi modul 1.4 ini dengan materi-materi sebelumnya. Materi
Modul 1.4 ini tentang budaya positif dan keterkaitannya dengan modul 1.1, yaitu tentang filosofi kejar dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif ini bisa terwujud dengan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga, kolaborasi antar semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Yang terakhir dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak adalah perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Itulah keterkaitan dari budaya positif terhadap filosofi Kajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Berikutnya adalah berupa refleksi. Ada beberapa pertanyaan terkait refleksi ini. Untuk yang pertama, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dan adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul positif ini, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru sekolah. Salah satu yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya, karena sebelumnya saya selalu memberikan penghargaan bagi murid yang berprestasi. Namun setelah memahami ini, ternyata itu tidaklah tepat untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Sebelumnya, saya selalu berposisi sebagai seorang penghukum dan pemantau bagi murid-murid saya. Sehingga ketika ada murid yang melakukan kesalahan, saya selalu memberikan arahan agar mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Namun setelah mempelajari ini, ternyata itu kurang tepat. Yang harus saya lakukan adalah menjadi seorang manajer yang bertugas untuk menuntun mereka menemukan solusinya sendiri, bukan ditentukan oleh seorang guru. Yang berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah. Yang saya lakukan itu menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang bolos sekolah karena di kelas tidak ada pembelajaran, serta menerapkannya kepada siswa yang tidak mengumpulkan tugas karena kelalaiannya. Setelah menerapkan segitiga restitusi ini, mereka menyadari kesalahan mereka serta mereka pun menemukan solusi yang terbaik untuk mereka lakukan, sehingga mereka melakukan perubahan menjadi lebih baik dengan arahan dengan masukan dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh gurunya. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Yang saya rasakan, saya termotivasi untuk terus lebih baik dan membuat saya terinspirasi bahwa banyak hal yang harus saya lakukan di kemudian hari. Yang berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baiknya adalah adanya motivasi diri atau internal dari siswa, sehingga mereka lebih semangat untuk belajar tanpa adanya motivasi yang kuat dari eksternal, tapi dari diri mereka sendiri.
Namun, hal yang perlu diperbaiki bagi saya adalah posisi sebagai seorang manajer di sini, saya belum secara menyeluruh menjadi seorang manajer, tapi masih ada sebagai pemantau ataupun teman di dalamnya. Inilah yang harus saya perbaiki ke depannya sehingga benar-benar menjadi seorang manajer. Berikutnya adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari ini, saya berposisi sebagai seorang penghukum bagi murid saya dan sebagai pemantau yang selalu mengingatkan kesalahan-kesalahannya dan apa hukumannya. Yang saya rasakan pada saat itu, yaitu saya merasa bersalah karena harus menghukum mereka, harus menghukum memberikan sanksi kepada murid-murid saya. Namun setelah saya mempelajarinya, posisi kontrol saya berubah menjadi seorang manajer di mana saya tidak langsung menghukum, tidak memberikan sanksi dan tidak mengingatkan, tapi mengarahkan, menuntun anak agar mereka mengetahui kesalahannya, bertanggung jawab dengan kesalahannya sehingga menemukan solusi untuk melakukan perubahannya. Setelah melakukan itu, apa yang saya rasakan? Saya merasa lebih tenang dan terjadinya komunikasi yang baik antara saya dan murid saya. Yang berikutnya adalah sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelumnya, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan meyakinkan identitas, di mana setiap perannya itu selalu memberikan pernyataan kepada murid. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang saya selalu lakukan kepada murid saya ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Jelas itu ada, yaitu kolaborasi. Kolaborasi di sini terkait dengan kolaborasi kerjasama baik dengan guru, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Karena budaya positif ini bukan hanya bisa dilaksanakan di sekolah, tapi harus mencerminkan di luar sekolah juga. Selain dengan guru, dengan orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sehingga terjadilah budaya positif di lingkungan masyarakat dan bukan hanya di sekolah. Itulah koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.